Selamat siang semua. Pada sesi ini kita akan membahas latihan soal pada bab 1 tentang investasi aktiva tetap. Pada latihan soal berikut, diketahui bahwa ada dua proyek, yaitu proyek A dan proyek B. Investasi pada proyek A sebesar 84.000, sedangkan investasi pada proyek B sebesar 90.000. Cash flow untuk proyek A setiap tahunnya sama, yaitu sebesar 28.000 per tahun selama 5 tahun. Sedangkan cash flow untuk proyek B berbeda setiap tahun seperti tampak pada tabel berikut. Nah, kita diminta untuk menentukan kelayakan dari proyek tersebut dengan menggunakan metode payback period, net present value, dan profitability index dengan asumsi bahwa biaya modal atau cost of capital-nya adalah sebesar 10%. Nah, untuk itu, kita akan menghitung payback period-nya dulu. Payback period untuk proyek A, di mana cash flow setiap tahunnya sama, dapat dihitung dengan rumus investasi dibagi dengan cash flow per tahunnya. Jadi sama dengan 84.000 dibagi 28.000 ketemu 3 tahun. Kemudian untuk proyek B yang cash flow per tahunnya berbeda, maka untuk menghitung payback periodnya dapat menggunakan bantuan tabel berikut. Nah, pada tahun pertama, investasi awal sebesar 90.000 dikurangi 56.000, ini cash flow pada tahun pertama, sehingga sisa investasinya 34.000. Karena masih ada sisa investasi, maka dilanjutkan pada tahun kedua, sehingga sisa investasi pada tahun kedua 34.000 ini dikurangi dengan cash flow. Tahun kedua 24.000, masih ada sisa investasi 10.000. Nah, karena sisa investasi pada tahun ketiga hanya sebesar 10.000, sementara cash flow pada tahun ketiga sebesar 20.000, artinya waktu pengembalian investasi kurang dari 1 tahun. Oleh karena itu perlu dihitung berapa bulan waktu pengembalian investasi tersebut dengan rumus sisa investasi dibagi dengan cash flow pada tahun ketiga tersebut dikalikan 1 tahun atau 12 bulan, sehingga ketemu 6 bulan. Nah, berarti payback period pada proyek B adalah 2 tahun 6 bulan. Nah, dengan demikian, hasil analisis kita dapat dikatakan bahwa proyek B lebih baik daripada proyek A karena memiliki payback period lebih pendek. Nah, berikutnya kita akan menghitung nilai net present value dari kedua proyek tersebut. Nah, untuk menghitung net present value, maka kita harus mencari faktor bunga nilai sekarang dulu, sesuai dengan tingkat bunga yang telah ditentukan, yaitu 10%. Faktor bunga nilai sekarang dapat dihitung dengan rumus 1 dibagi 1 plus 0,1 pangkat N. Nah, di mana I ini adalah tingkat bunga yang berlaku dan N menunjukkan tahun ke. Jadi, faktor bunga nilai sekarang pada tingkat bunga 10% pada tahun pertama sampai tahun kelima dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi ini tahun pertama berarti 1 dibagi 1 plus 0,1 pangkat 1. Ini tahun pertama. Tahun kedua ini pangkat 2. Tahun ketiga ini pangkat 3. Tahun keempat pangkat 4. Tahun kelima pangkat 5. Andai kan kita mau mencari sampai tahun ke-10, maka tingkat bunganya ini adalah pangkat 10. Nah,
Rumus di atas dapat juga dicari dengan bantuan kalkulator dengan cara menekan tombol berikut. Jadi 1 plus I, kemudian tekan pembagi 2 kali, kemudian tekan sama dengan sekali, kemudian tekan angka 1, kemudian pada saat kita menekan sama dengan yang pertama ini menunjukkan faktor bunga nilai sekarang tahun pertama. Nanti sama dengan kedua, ini akan menunjukkan faktor bunga nilai sekarang tahun kedua dan seterusnya. Jadi banyaknya jumlah sama dengan yang ditekan itu menunjukkan tahun ke. Nah, sehingga di kalkulator kita akan diperoleh angka-angka berikut. Pada sama dengan pertama, karena ini tingkat bunga yang kita gunakan 10%, ketemu angka 0,909, kemudian yang kedua 0,826, ketiga 0,751, keempat 0,683, dan yang kelima adalah 0,621. Nah, oleh karena cash flow untuk proyek A setiap tahunnya sama, maka kita dapat mencari nilai sekarang cash flow annuity-nya, yaitu penjumlahan nilai sekarang faktor bunga tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Sehingga ini rumusnya faktor bunga nilai sekarang annuity pada tingkat bunga 10%, N-nya 5 tahun, ini akan dijumlahkan dari tahun pertama sampai tahun kelima. Jadi ketemunya adalah 3,790. Nah, dengan demikian, net present value proyek A, karena rumusnya NPV sama dengan nilai sekarang cash flow dibagi investasi, maka dapat dicari nilai sekarang dari annuity-nya cash flow tersebut dikalikan dengan cash flow rata-rata, dikurangi investasi. Jadi 3,790 dikalikan 28.000 minus 84.000. Ketemunya 106.000 minus 84.000 sama dengan 22.120. Nah, berikutnya kita akan menghitung net present value dari proyek B. Oleh karena cash flow proyek B itu berbeda setiap tahunnya, maka untuk menghitung nilai sekarang cash flow dari proyek B dapat menggunakan tabel berikut. Nah, ini di sini nampak, ini adalah faktor bunga nilai sekarang tahun pertama sampai tahun kelima. Ini cash flow tahun pertama sampai tahun kelima. Sehingga nilai faktor bunga nilai sekarang dikalikan dengan cash flow dari tahun pertama itu ketemu sekian sampai tahun kelima ketemu sekian. Nah, jadi nilai sekarang cash flow dari tahun pertama sampai tahun kelima dari proyek B itu ketemu 111.828. Nah, sehingga kita bisa menghitung net present value proyek B, yaitu nilai sekarang cash flow dikurangi investasi. Nilai sekarang cash flow-nya 111.828 dikurangi 90.000, sama dengan 21.828. Nah, dengan demikian, hasil analisisnya adalah proyek A lebih baik daripada proyek B. Kenapa? Karena proyek A mempunyai NPV lebih besar. Nah, berikutnya, kita akan menghitung nilai profitability index dari kedua proyek tersebut. Perlu diketahui bahwa penilaian dengan NPV hampir sama dengan penilaian dengan profitability index, karena unsur yang digunakan sama. Bedanya, kalau NPV dihitung dari selisih antara investasi dengan nilai sekarang cash flow, sementara PI dihitung dari perbandingan nilai sekarang cash flow dibandingkan dengan investasi. Nah, dengan demikian, profitability index untuk proyek A ketemu 1,26. Sementara profitability index untuk proyek B ketemu 1,24.
Nah, dengan demikian, hasil analisisnya dapat dikatakan bahwa proyek A lebih baik daripada proyek B. Kenapa? Karena proyek A mempunyai profitability index lebih tinggi. Oke, pembahasan latihan soal pada bab 1 tentang investasi aktiva tetap selesai sampai di sini. Pertemuan berikutnya kita akan membahas latihan soal pada bab 2 tentang investasi dalam efek. Terima kasih, selamat siang, stay healthy semuanya. Bye-bye.